Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini adalah podcast pertama di channel PK IMM Muhammad Abduh. Di sini perkenalkan dulu, saya hostnya. Nama saya Mutakillah Ahmad, dipanggil Taki. Ya, saya sebagai Ketua Umum PK IMM Muhammad Abduh periode 2022. Nah, untuk podcast pertama kali ini sekaligus grand opening gitu ya di channel PK IMM Muhammad Abduh, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa tentunya. Kalau anak IMM Abduh pasti nggak asing lagi. Jadi dan teman-teman yang nonton ini kan nggak cuma dari PK IMM Muhammad Abduh, jadi perlu diperkenalkan nih. Nah, kita kenalan dulu sama tamu kita yang sangat istimewa pada podcast pertama. Pertama, dari mana dulu nih? Dari yang tertua dulu ya, kan di sini tuh kita kedatangan tamu Ketum 20 dan Ketum 21 PK IMM Muhammad Abduh dari Mas siapa? Halo. Oh, Mas Halawa. Berarti dari saya ya? Iya. Ini apa ini ceritanya? Nama. Perkenalan ya? Iya, perkenalan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqul Islam Halawa. Juga itu kalau di sini identitasnya Sabar Hati. Banyak yang kenalnya Sabar Hati, juga Rofiq. Jadi panggil saja Rofiq atau Halawa. Nah, itu biar sama-sama namanya ada semuanya. Kemudian saat ini apa ya? Yang ditanya apa lagi? Kondisi Nah, cukup ya? Cukup. Namanya tadi banyak ya? Ada Mas Rofiq, Mas Halawa, atau Sabar Hati gitu. Ya. Asalnya dari mana, Mas? Oh iya, asli. Kalau asalnya dari Sumatera. Sumatera. Sumatera Utara, Pulau Nias. Pulau Nias, luar biasa. Sekarang kita ke samping kanan saya. Namanya? Namaku Zaki Fatibul Umam. Panggil depannya aja Zaki. Mas Zaki ya. Dari mana, Mas Zaki? Aku dari teman-teman mungkin kenal kota yang makanan khasnya itu tahu aci. Tahu aci. Minumannya teh poci. Teh poci. Terus di sana ada objek wisata terkenal namanya objek wisata Guci. Nah, tahu aci, teh poci, guci. Silakan ditebak teman-teman, dari mana? Jepang. Mana ada? Jepang Indonesia. Oh, Jepangnya Indonesia bisa ya? Teh poci ya? Kan kayak Jepang gitu ya, Iya, teh hijau. tradisional. Coba aku tebak ya. Tegal bukan sih? Oh, karena saya udah tahu. Oke, dari Tegal Mas Zaki, dari Nias Mas Halawa. Oh ya, saya Taki dari Purwokerto. Nah, kemarin itu kita udah buka Q&A buat pertemuan podcast pertama kali ini. Saya perlu sebutin nama nggak yang request pertanyaan? Nggak perlu ya. Pertama, pertanyaannya itu kenapa ber-IMM? Kenapa berorganisasi ikut IMM dan kenapa bangga ikut IMM? Gitu. Mungkin dari Mas Halawa. Gantian dong. Oh, gantian. Mas Zaki dulu. Silakan jawab kenapa milih IMM sebagai tempat berproses. Terus kenapa bangga ber-IMM? Kenapa milih IMM sebagai tempat berproses? Kedua, kenapa bangga? Kalau ditanya alasan kenapa IMM, mungkin aku nggak beda dengan yang lain. Kemarin waktu acara apa ya, yang bareng-bareng itu yang ditanya alasan, dari mana ya? Yang Lupa pokoknya. Ya, sebagian besar tuh menjawab karena memang dari Sopro nih, jadi wajib ikut IMM. Karena pertama kali dikenalkan itu IMM, kan ada Mas IMM ya. Oh iya, ada Mas Nah IMM. itu jadi di ke IMM.
Tapi apapun alasan itu bagi saya udah nggak berlaku. Itu hanya berlaku waktu itu. Tapi yang membuat alasan saya tetap di MM adalah karena kalau saya merasa nyaman. Saya nggak tahu apakah di luar sana ada yang lebih nyaman, tapi yang saya rasakan saya nyaman di sini. Rasa kekeluarganya benar-benar saya merasakan. Teman-teman saya termasuk angkatan 18 maupun sekarang tuh enak banget, perihal main, perihal diskusi, dan yang paling saya suka itu saya banyak diajak. Saya tuh orangnya nggak aktif, maksudnya kalau orang bilang introvert gitu lah. Jadi kalau ada orang yang ngajak, ayo perkaderan ke sini, aku nggak pikir panjang, langsung ikut. Termasuk juga dalam hal, ayo main sini, ayo main sini. Kalau emang longgar, ya ayo gas. Nah, gitu. Berarti memang ketika kita maba di UMS ini sendiri kan kita udah langsung dikenalkan IMM gitu ya, Masta dan sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu kita merasa nyaman di IMM. Kemudian kita kenapa bangga? Karena pun di situ ada hal yang kita merasa terfasilitasi gitu. Yang tadi Mas Zaki itu mungkin introvert atau kurang lah ya, kurang aktif menawarkan gitu, banyak ditawari, ayo ikut ini, ikut diskusi dan sebagainya, ternyata sangat bermanfaat gitu. Nah sekarang kita coba tanya samping kiri saya dari Mas Halawa, gimana Mas? Iya. Inti pertanyaannya kan kenapa BGMM ya? Apa yang membuat bangga? Kenapa BGMM? Kalau boleh bilang, Boleh ya. Boleh. Emang ditanya ini? Sebetulnya kalau saya pribadi ya, kenapa BRMM? Saya ingin bercerita. Kalau awalnya saya BRMM itu salah satunya ya karena terikat beasiswa. Nah, jadi Beasiswa. Nah, karena pertanyaannya kenapa kan? Jadi pada mulanya seperti itu. Jadi saya kemudian memilih Ortom IMM untuk menjadi salah satu wahana untuk berorganisasi. Berawal dari kewajiban memunculkan rasa cinta. Kalau awalnya memang karena saya merasa wajib untuk berorganisasi, ya kemudian saya merasa cinta dengan IMM. Nah, setelah itu, setelah berangkat dari kondisi seperti itu, di IMM saya menemukan hal yang berbeda dari organisasi lain. Kalau saya sendiri kan, saya tipe orang yang senang berorganisasi sih ya. Berbedanya itu di mana itu sama organisasi lain? Iya, sejak dari sekolah. Nah, sampai di sini saya mencoba untuk memilih banyak organisasi. Termasuk kemarin saya sampai hampir 4. Jadi dari ketiga organisasi yang saya masuk di MM ini saya lebih menemukan rasa kekeluargaan. Itu yang menjadikan saya bangga. Kekeluargaan itu di mana titiknya? Di saat kita tidak punya tempat untuk menikmati sesuatu, nah, di MM itulah tempatnya. Ketika kita ingin menemukan siapa sosok teman, itu kita temukan di MM. Salah satunya karena sering bertemu. Misalnya di komisariat toh. Nah, itu sih yang buat saya bangga. Oh, jadi di MM ini adalah tempat berlabuh kita sebagai mahasiswa ya. Jadi di perkuliahan ini kan ada namanya di ruang-ruang kelas, tapi di perkuliahan ini kan banyak banget ruang-ruang di luar perkuliahan yang banyak tempat untuk berproses gitu. Salah satunya organisasi, dan IMM ini tempatnya itu sangat kekeluargaan sekali. Selain komisariatnya atau sekrenya, markasnya itu ada di kampus dan aktif gitu. Banyak orang yang hadir, kemudian bercengkrama di sana, saling bercerita. Kalau ada masalah bisa minta solusi dan sebagainya. Itu memang
di komisariat PKI IMM Muhammad Abduh itu kental gitu, terasa. Dan bahkan ketika saya masuk di kader itu, IMM Abduh terkenal dengan humanisnya ya. Mungkin aku pengen tahu sih dari ini kan tahun 20, tahun 21 ya gitu. Jadi bisa cerita kisah menariknya dulu pas periodenya gitu. Satu kisah seperti itu biar bisa teman-teman itu bisa tahu gitu di periodenya Mas Halawa atau Mas Zaki itu apa sih yang menarik gitu. Jadi siapa dulu nih? Oh, dari sini. Iya. Oke. Yang menarik ini di sisi mana dulu nih? Yang berkesan bagi Mas Halawa. Ya. Atau suka atau duka terserah. Oh. Sebetulnya gini. Kalau saya sendiri sih tadi berangkat dari masuk ke keluargaan itu yang apa ya? Sampai saat ini bagi saya masih berkesan. Dan ini juga dibuktikan teman-teman banyak yang ikut ke komsat, datang ke komisariat. Nah, kalau dulu kita itu mungkin secara umur kita berbeda-beda. Termasuk saya ini sebetulnya masih muda, masih sangat muda dari Mas Zaki. Paling masih. Tapi di sisi ini kondisi saya selaku ketua umum pada kesempatan itu di periode itu, saya melihat kekeluargaan ini tidak melepas maksud dari sebuah organisasi. Nah, itu hal yang bagi saya merasa bangga. Itu teman-teman, meskipun kita sekeluarga tapi esensi organisasi tidak terlepas. Teman-teman masih menganggap saya dengan segala kekurangan kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, itu hal yang saya rasa penting untuk diceritakan ke teman-teman. Terus kaitannya dengan duka. Duka yang paling terasa itu sebetulnya karena di periode kita ini itu merasakan awal-awal COVID. Wah, itu terkesan banget. Gimana rasanya coba kita baru bikin proker tanpa ada prediksi COVID. Prediksi kita kan sebetulnya kita merasa nyaman saja, nggak ada COVID masuk ke Indonesia. Ujung-ujungnya masuk deh. Nah, di saat itu kita kehilangan arah, hampir seperti itulah. Kita nggak punya alternatif baru untuk bisa menghidupkan perkaderan. Nah, itu terkesan memang begitu, termasuk pikiran, tenaga juga terpengaruh. Itu deh. Oh iya, benar banget ya. Pas periode tahun 2020 itu pas banget dilantik mungkin akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 itu. Nah, 2020-an baru Indonesia masuk dimasukin COVID ya. Nah, itu memang sangat berkesan pastinya. Itu tantangannya pasti banyak juga. Setelah itu pun dari cabang itu kayak aku pernah dengar yang memecah kebekuan itu apa itu? Itu tema dam ya. Itu tema dam diangkat ketika COVID ya. Mungkin itu keresahan-keresahan juga banyak yang terhambat gitu. Termasuk di MM itu sendiri, pergerakannya atau perkaderannya. Oke, sekarang kita lanjut ke Ketum 2021. Gimana? Ya, pertanyaannya masih sama ya? Sama. Apa tadi? Kesan atau suka dukanya di periodenya Mas Zaki mungkin bisa diceritakan gitu. Ya, ada beberapa mungkin ya, entah kesan maupun duka, suka duka. Yang pertama, kesan dari saya, kalau dari Tim Halawa tadi ada transisi ya, dari masa normal ke masa COVID. Periode kita itu di tengah-tengah, maksudnya full COVID. Udah COVID gitu. Jadi program kerja yang kita susun pun dengan batasan-batasan COVID tadi.
misal mengurangi mobilitas lah ataupun semuanya dialihkan ke ke daring. Nah, dengan adanya itu ada nilai-nilai keakraban atau kekeluargaan yang terkikis walaupun bukan kehendak kita ya. Ini kan konsekuensi logis ya, karena memang kita nggak pernah ketemu, jarang ketemu gitu, dan yang kedekatan kita kurang. Padahal kalau saya lihat, saya kan kader 18 ya, berarti di pimpinan pada umumnya kan berarti kader 19 ya. Padahal kalau saya lihat kader 19 itu potensinya sangat besar, masing-masing kayak punya spesialisasi. Ada yang banyak yang hafal Quran, ada yang punya kelebihan di bidang ini, termasuk di bidang media ya, banyak juga. Ya pokoknya kalau saya melihat kader 2019 waktu itu yang udah jadi pimpinan, jadi sama saya tentunya ya, itu potensinya besar. Cuman karena memang kita terbatas karena COVID ini, kita program kerja pun berjalan kalau istilahnya mungkin kayak materi oriented gitu. Yang penting kayak buat materi selesai, oke, udah selesai. Kan beda kalau namanya target oriented. Materi kalau belum tersampaikan walaupun waktunya habis, oke, kita sampaikan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa ya? Terus yang kedua, kalau saya pribadi ya jujur sebelumnya tidak siap jadi ketum, tapi karena ya beberapa alasan, dorongan dari teman-teman saya yang kiranya nggak bisa saya tolak. Saya bukan menyalahkan itu, bahkan saya menyalahkan diri sendiri yang merasa kaget, belum siap jadi ketua umum. Bahkan tadi saya sampaikan kalau saya itu orangnya introvert ya, perkaderan pun saya cuma ikut PM3 selama jadi kader itu, cuma ikut PM3 gitu. Jadi wawasan saya menjadi ketua tuh kurang. Jadi dengan potensi teman-teman 19 tadi yang sebenarnya bisa dimaksimalin, saya nggak bisa maksimalkan. Pertama terbatas karena COVID, yang kedua dari saya nggak bisa munculkan ide-ide kreatif lah saya gitu. Ya tapi apapun itu saya lihat teman-teman bisa berjalan sendiri gitu, idenya benar-benar kreatif. Kan saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya hanya bisa support lah. Oh ini mau ngadain program ini bagus, saya support. Yang itu nggak muncul di ide saya gitu. Itu mungkin sedikit. Mungkin saya sedikit menambahkan, karena ketika periode Mas Zaki saya sebagai ketua bidang tablik. Kalau periode sekarang namanya TKK ya. Dulu namanya tablik. Memang posisi itu full COVID dari awal periode, artinya di situ memang program kerja yang dibuat sudah memang ya kita tuh COVID loh, itu tantangannya. Kalau Mas Halawa kan kena prank. Nyusun programnya itu luring banyak kan, tapi ketika di pertengahan ternyata nggak bisa. Nah salah satunya itu yang paling berkesan ketika mau DAD. Jadi kita udah milih tempat, karena DAD itu kita pengen adanya offline, karena ketika online DAD online itu kurang berasa ya. Masih ingat kan? Dulu ke Boyolali gitu kan, ada surat-surat yang harus dipenuhi Satgas, terus kepolisian dan sebagainya. Itu menurutku berkesan banget gitu. Ternyata susah banget buat Apalagi itu masih awal-awal kan. Buat cari perizinan itu berkesan banget sih. Kemudian kita di sana juga berinovasi ya, karena memang posisi offline itu susah, kita kembangkan di media ya gitu. Itu salah satu yang keren sih juga. Nah kalau di periode itu, aku nanya ke diriku sendiri. Boleh. Harusnya ya. Di periode ini udah berjalan berapa bulan nih berarti? Januari, Februari, Maret ya. Ya, 3 bulan ini berjalan. Alhamdulillah dari teman-teman kader ya, terutama aku mau bilang bahwa mereka luar biasa, progresif banget. Mereka aktif
mereka bisa menanyakan, berani berbicara. Jadi dulu mungkin zamanku gitu ya termasuknya, kader itu kayak nunggu instruksi gitu. Kader itu nunggu dicat sama pimpinan. Kader itu apa ya, kayak pion-pion yang dijalankan gitu. Sebenarnya kader pun punya hak juga bersuara, memberikan saran, memberikan apa ya, ini loh kayak gini mas, keren nih kalau buat kayak gini. Nah, itu aku rasakan di periode ini. Jadi mungkin salah satu aku ini itu harus bersyukur ya, bersyukur dapat orang-orang yang luar biasa sebagai kader, dan pimpinan pun sangat mendukung juga program-program yang kita bersama rembuh gitu. Maksudnya yang lagi di belakang kamera ini kan ada Mas Rafiq nih, ketua bidang Medcom yang luar biasa, itu sering banget ke Komi, terus ngerangkep juga jadi ketua Kominfo di BEM. Jadi di sini pun pendiasporaan dari Abdo itu luar biasa juga. Ada, kita masih di ini megang ya ketua umum DPM, kemudian ada diaspora di berbagai ormawa juga. Itu keren banget. Dan di sini harapannya itu bukan di sisa periode ya kita masih panjang ya, berapa bulan ke depan dari pimpinan dan kader tuh bisa saling support, yang mana pada tahun ini kita insya Allah transisi dari pandemi ke endemi, dari yang biasanya daring ke luring ya, karena surat edaran tuh udah bentar lagi habis UTS ya, habis Ramadan. Kita rencananya dari atasan juga kan mau luring. Jadi semoga kegiatan-kegiatan pas sudah adanya luring di IMM Abdo ini bisa melewati tantangan itu gitu. Nah gitu ya teman-teman. Nah ini pertanyaan terakhir atau season terakhir dari ini juga yang nanya nih di Q&A di Instagram. Ada salah satu Kanda ya, bisa disebut Kanda, yang bertanya bagaimana nih bentar lagi nih mau muscap nih. Mas Halawa ini di cabang ya sekarang? Iya. Jadi cabang. jadi apa nih di cabang? Ketua bidang sosial pemberdayaan masyarakat SPM. Mas Halawa ketua bidang SPM cabang. Kemudian Mas Zaki itu di instruktur ya? Ya, aku di anggota instruktur, bagian instruktur. perkadaran utama. Bagian perkadaran utama. Ini memang pertanyaan agak menggelitik teman-teman. Sensitif ini. Karena sebentar lagi mau ada muscap nih. Gimana pergerakan di pramuscap ini, bisa sedikit apa namanya? Sekarang mau pleno ya? Iya. Mau pleno. Itu gimana itu? Ada bisa kasih info sedikit gitu? Oh ya. Siapa nih? Dari siapa dulu nih? Bisa Mas Zaki dulu. Tadi udah kan. Iya. Ya, kalau bicara tentang muscap ya, jujur kalau saya sekarang tuh tidak mengikuti. Aku nggak tahu ya, entah saya yang tidak mengikuti atau memang belum ada bahasan sama sekali. Yang saya tahu sih belum ada bahasan sama sekali. Saya masih, ya teman-temanku yang biasa masih sering main teman-teman sama yang teman-teman biasa, tapi nggak ada sama sekali pembahasan ke sana, sama sekali nggak ada. Belum lah. Biasanya kan kita mepet-mepetan. Maksudnya kalau udah deket lah, mungkin baru digenjot begadang malam buat konser. Kalau sekarang Belum ada ya. Dan posisinya pun muscap itu udah ada tanggalnya belum? Belum ya? Belum. Komisariat belum dikasih tahu kan? Belum. Jadi kita pun dari komisariat ya menunggu kabar dari cabang juga, bentar lagi pleno, kemudian tanggal muscap. Kita sebagai yang di komisariat ya mendukung lah kegiatan-kegiatan cabang. Nah ini yang internal di PC nih, mungkin ada gimana di pramuscap ini? Sejauh ini kan ini sih persiapan pramuscap kan kemarin ada agenda banyak ya. Ya.
ada kegiatan-kegiatan termasuk dari beberapa bidang di cabang, termasuk kita di SPM juga kita ngadain kemarin kegiatan pelatihan. Itu salah satu ini rentetan rangkaian kegiatan untuk memberikan muscap. Untuk sementara memang sama sih, nggak ada pembicaraan apa-apa. Artinya gini sih, pesan aja ke teman-teman, kan banyak teman-teman komisariat yang tentunya tidak berhenti perkaderannya sampai sini. Nanti pastikan aja teman-teman bisa berkontribusi di cabang. Yang jelas sejauh ini cabang masih sesuai dengan alurnya, kita masih sedang melaksanakan pleno. Nanti mungkin setelah pleno mungkin tindak lanjut gitu deh. Oke, jadi Kan? gitu teman-teman. Itu salah satu, ya saya kan sebagai host harus memberikan pertanyaan sesuai dengan ya dari teman-teman. Tapi yang jelas ini deh, teman-teman dari komisariat, kita sudah di tahun kemarin sudah alhamdulillah Abduh bisa bisa bertahan. Teman-teman Abduh banyak yang di cabang. Nah, ini salah satu bentuk support kita terhadap perkaderan. Artinya banyak teman-teman IMM Abduh yang potensial untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi nanti teman-teman periode yang akan kedepannya pastikan bisa mempurnakan perkaderan sampai cabang. Itu sih, jangan berhenti di konsep. Ya, sama semoga ya dengan banyaknya komposisi Demis Abduh di cabang ini terlepas dari hal lainnya, maksudnya harapannya itu menjadi semangat Ya. buat ya kita lah kader-kader yang di bawahnya, semangat dalam arti kita berorganisasi, ber-IMM maupun dalam berbuat baik. Organisasi kan termasuk kita menuntut ilmu kan, untuk ilmu juga berbuat baik. Sama satu lagi harapannya sih, kalau saya boleh kasih harapannya, Ya. terutama ke pimpinan dan kader-kader sekarang, karena saya lihat cukup kreatif, banyak inovasi gitu, banyak ide-ide. Jadi sekiranya ada ide itu bisa disampaikan ke cabang, apalagi momentumnya nanti muscap kan, bisa istilahnya bukan hanya cabang menerima tapi komisariat lain juga nanti ya menanggapi juga gitu, menambahkan juga. Artinya muscap ini jadikan momen penting kita buat benar-benar bermusyawarah, bukan hanya dalam hal jabatannya, tapi dalam hal bagaimana IMM Sukoharjo ke depan ini seperti apa. Oke, mungkin itu sebagai closing statement tadi sebenarnya saya mau menawarkan. Oh, iya. Mau ada lagi. Terakhir ya, ini harapan atau closing statement ya dari Mas Halawa. Kalau bagi saya sederhana sih, selalu saya ucapkan dimanapun bahwasanya apa yang Rasul kita sebut itu khairun nas anfa'uhum linnas, dimanapun bisa kita implementasikan, termasuk dengan berorganisasi, akan lebih besar manfaatnya untuk orang banyak, seperti yang sudah kita lakukan bersama-sama di organisasi di IMM Abduh. Sudah kita beri manfaat kepada orang banyak. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi? Yang terpenting itu selain daripada ilmu, kita juga mampu untuk memberi manfaat. Nah, untuk memberi manfaat itu tidak saja hanya membutuhkan satu ide, tapi kita butuh banyak ide. Sama seperti yang sudah diterapkan oleh teman-teman di komisariat. Kalau cuma Mas Taki kan nggak mungkin ya. Kalau cuma saya kan nggak mungkin. Teman-teman yang juga nggak mungkin. Mesti kita butuh ide-ide dari adik-adik, teman-teman kader dan yang lainnya. Itulah pentingnya berorganisasi. Bagi saya seperti itu, dan lanjutkan jenjang perkaderanmu. Mau ada tambahan sedikit di closing statement? Apa ya
Kalau tadi kan harapan buat momen muscap. Momen muscap ini harapan secara umum. Harapan secara umum, terutama bagi kader-kader ya, terutama ya entah pimpinan ataupun kader ataupun semua lapisan elemen lah. Intinya saya ingin sampaikan dan mungkin teman-teman ini udah paham bahwasanya yang membuat kita itu bertahan, yang membuat kita itu semangat melakukan sesuatu, satu itu keikhlasan. Apapun dinamika yang ada di MM, kalau kita ikhlas, jelek, baik, buruk, itu insya Allah kita tetap jalani. Beda lagi halnya kalau mungkin punya alasan lain di sini ya. Mungkin akan entah timbul rasa kecewa ataupun lain. Jadi teman-teman, mari berorganisasi dengan rasa ikhlas. Jangan, biasanya kan apa ya, kalau entah kader pimpinan itu ada kendala buat keaktifan gitu. Saya nggak bisa aktif gitu. Dengan satu momen itu dia jadi nggak aktif terus karena minder dengan yang lain. Nah, menurut saya jangan seperti itu. Kita hari ini tidak aktif misalnya dalam acara tertentu, maka aktiflah di lain hari. Kita tutupi yang kita tidak aktif itu dengan di hari berikutnya. Ini bukan masalah kita kayak mengejar keaktifan, enggak. Tapi ini akan berbanding lurus dengan apa yang kita hasilkan itu. Kan istilah sering disebutin ya, apa yang kita tuai itu tergantung apa yang kita tanam. Jadi di MM pun sama. Jangan berpikir berapa banyak yang kalian dapat di MM, tapi berapa banyak yang kalian berikan ke MM. Soalnya itu akan kembali ke diri sendiri. Itu aja. Luar biasa tadi closing statement dari Mas Halawa dan Mas Zaki. Dari aku sedikit aja, teman-teman pimpinan maupun kader terkhusus, periode ini kita punya hashtag ya, silaturahmi, literasi, teknologi, yang harapannya kita bisa menyambung silaturahmi baik di pimpinan, kader, demis, ormawa, ataupun sekre komisariat terdekat atau komisariat sesukoharjo. Kita bisa datang ke mereka gitu, saling menjalin silaturahim. Kemudian kita punya literasi, ya tentunya di pergerakan atau perkaderan IMM membutuhkan literasi, wawasan yang luas. Kita maksimalkan di komisariat untuk berbagi keilmuan begitu. Dan kemarin juga udah dapat amunisi buku-buku dari Mas Zaki, dari periodenya Mas Zaki. Yang ketiga ada teknologi, yaitu kita kembangkan era digitalisasi ini. Jangan sampai kita tergerus oleh zaman gitu ya. Sebagai ini salah satu contohnya, kita kembangkan di YouTube. Kemudian kita sudah ada di MM Official di TikTok ya. Sebentar lagi ada yang rilis nih dari Imawati. Ini beda belum ada ya, coming soon. Dari Imawati ini ada paling beda, nanti ada sosial media yang akan digunakan. Jadi penasaran. Nah, penasaran kan, nanti ya, tunggu. Mungkin itu saja podcast pertama perdana sekaligus grand opening di channel PK IMM Muhammad Abdo. Jangan lupa teman-teman like, comment, and share. Share juga kalau teman-teman suka video ini. Begitu, mungkin kalau teman-teman mau ngasih saran podcast apa sih yang mau untuk podcast kedua atau ketiga, boleh komen di bawah ya. Mau ngundang siapa? Ngundang presiden mahasiswa? Ngundang siapa? Kemahasiswaan? Aduh, ngundang siapa? BEM. Ketua BEM kita wawancarain di sini. Atau ini ketua cabang nanti yang baru bisa. Boleh, nanti teman-teman bisa usul di kolom komentar. Nanti kita kirim undangan buat ngobrol di sini. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangannya. Terakhir, ini kita ada jargon, ada jargon ya. Jadi pas aku bilang PK IMM Muhammad Abdo,
silaturahmi, literasi, teknologi. IMM Jaya, IMM Jaya. Gitu ya. Ya. 1, 2, 3. PK IMM Muhammad Abduh, silaturahmi, literasi, teknologi. IMM Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya, Jaya, Jaya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.